Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi walidu akamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Gimana sahabat AMC Center Podcast? Kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi ini di tempat yang terbuka, kita setelah jalan sehat mengadakan kumpul-kumpul. Ya. Kumpul-kumpul tentu punya tujuan yang mulia. Kami tidak sekedar berbicara ke sana kemari, tapi kami coba memberikan sesuatu buat Anda semua. Ya, untuk Ikhwan Ahwat di Tarekat Berliah, Anak Sabadia Benteng, Suryalaya. Di samping saya ada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, yang tentu di podcast sebelumnya Anda semua sudah melihat. Anda boleh mensubscribe atau like. Hanya kami ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa bermanfaat untuk Anda semua, dan khususnya untuk kami-kami ini yang sedang belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan memandu acara podcast hari ini. Di sini ada banyak teman-teman juga. Boleh nanti yang mau tanya silakan. Ada satu pertanyaan dulu kepada Al-Mukarram. Begini Ustaz, seseorang itu kan sudah dibaiat oleh salah satu Torekoh Qadriyah, oleh salah satu torekoh lah tertentu. Tapi dalam perjalanannya itu kok mereka sulit mengimplementasikan bagaimana ajaran-ajaran dalam torekoh tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Barangkali ada tidak kiat yang paling dasar lah untuk memahami hal itu agar orang ini berjalan tapi menuju ke puncak keberhasilan di dalam memahami torekoh. Kira-kira mungkin berikan kiat kepada kami, apa yang harus dia lakukan agar kami bisa smooth, lancar sampai di tujuan akhir kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat. Niat. Karena niat itu menentukan. Niat itu sudah separuh kamu diterima sama Allah. Ini kebanyakan tuh salah niat. Ada kepentingan, pelarian, tiba nganggur, cuma pengen tahu, gak bisa. Nah makanya abang gak ngajarin apa-apa. Pertama belajar tuh niatnya dulu diluruskan. Karena saya sendiri, dan kita hampir semua datang ke sana itu kadang-kadang niatnya karena saya punya masalah, karena ada masalah di rumah tangga, ada di usaha, ada macam. Rata-rata orang kan datang ke kiai itu kan gitu, kan gitu ya. Nah makanya niatnya dulu dibenahi. Kenapa niatnya dulu dibenahi? Nah karena niat itu menentukan, kan gitu ya. Nah, kedua, dengannya itu baru kita mencari guru. Ya, guru itu kita nggak bisa milih, bisa. Ya, itu. Menurut orang ini baik, ada yang mengatakan nggak baik. Menurut orang sempurna, yang mana nggak sempurna. Jadi memilihnya kayak apa? Kan, yang penting niat dulu, baru kita mencari guru itu. Kan gitu ya? Iya. Nah, dengan niat yang baik itu kalau kita bersungguh nanti ditemukan. Kadang-kadang nggak ditemukan langsung, lewat ini dulu, lewat salah dulu. Yang paling penting kamu tidak boleh berhenti. Kan dia, nah gitu. Nanti kamu akan diketemukan dengan guru. Nah guru yang sempurna itu, Mursyid Kamil dengan ajarannya, dengan metodenya itu, pertama guru tahu mulai dari niat tuh. Ilahi anta maksudi warido kamadumi. Jadi kepentingannya nggak ada, karena rata-rata orang itu
selalu punya kepentingan. Kenapa sampai dari niat dulu? Ya. Karena kalau niat itu menentukan. Ya. Nah, baru Abah tidak mengajar sholat dulu, tidak mengajarkan cinta dulu, tidak mengajarkan ikhlas dulu. Tidak mungkin itu kalau sampean niatnya nggak ilahi itu muncul. Nggak mungkin. Nah, makanya langsung pertama ditata dulu imannya. Tidak mungkin Allah mau peduli sama sampean, noleh sama kalau tidak beriman. Jadi harus tahu prosesnya. Maka diajari jadidu iman aku. Karena seluruh permasalahan itu kita cuma tahu ujungnya masalah, tapi sumber permasalahan itu dari mana? Dari niat, dari iman, tauhid yang rusak. Hanya orang benahin di sini tok. Kamu nggak sholat aja, jangan sampai nggak sholat. Tapi sholatnya sahun, ya podo lain. Iya kan? Nah itu. Jadi mulai awal ditatanya itu mulai di awal itu tadi. Ya makanya dalilnya inabah itu ilahi dari Allah kembali innalillahi dari kembali ke Allah dulu. Mulai awal itu niatnya ke sana, jangan keluar dari situ. Iya. Nah setelah itu imannya diperbaiki, tauhidnya diperbaiki. Ya, itu. Nah kalau sudah dua itu, ya diistiqomahkan. Dilatih. Kan ya dia biar berproses sampai terwujud iman tauhid itu. Nah di dalam perjalanan ini tadi karena belum sempurna, ibadah-ibadah lain juga nggak sempurna masih. Jangan mau sempurna tapi sudah ada upaya ke sana. Nah kadang-kadang kita ke susu mau langsung jadi nggak bisa juga. Aku kok belum ya, nggak bisa. Itu masih berproses. Yang penting jangan berhenti. Ya tuh. Mulai dari ayunan tadi sampai ke liang, nggak boleh berhenti. Nah, setelah itu tadi sudah bagus imannya dan sebagainya, tauhidnya sudah bagus, kan begitu ya. Nah, baru pengetahuan itu mudah masuk. Seperti yang sering saya sampaikan di surat An-Anfal itu ya kan. Setelah imannya kuat ya. Setelah disebut nama Allah, ya, maka orang beriman sebenarnya bergetar dia. Jadi dia menyebut itu ada getaran, nyambung lah itu. Dari zikir itu. Nah, setelah orang itu beriman, baru di apa saja yang kita terima pengetahuan itu masuk. Sesungguhnya orang beriman itu kalau disampaikan ayat Allah bertambah-tambah iman, kan berarti kan proses itu. Kebanyakan masuk ilmunya nambah, imannya enggak. Karena enggak ikuti proses ini tadi langsung. Imannya belum, langsung masuk juga ilmunya. Imannya enggak nambah. Banyak kan, makanya jadi ulama aja, jadi ulama su. Karena berilmu tapi tidak beriman. Kira-kira gimana? Ilmunya jalan, sohe, orangnya enggak sohe. Ya, no? Nah itu yang efeknya yang enggak jadi. Nah, disampaikan ayat-ayat Allah, nah, dari mana aja itu? Ya, itu. Atau dilihat kebesaran-kebesaran, bertambah-tambah imannya. Ini yang paling penting. Bertambah imannya, bertambah ilmunya. Nah, dengan itu imannya tambah, ilmunya tambah, dan di situ dia, karena dibacakan Al-Quran, ilmu dan sebagainya, hadis, sampai dia betul-betul kenal betul kepada Allah dan Rasulnya. Atas kebesarannya. Tanda-tanda kebesarannya tampakkan cerita. Langsung tersungkur, nyerah. Baru nyerah dia, baru tunduk patuh, takut. Kalau enggak langsung ngaji aja nggak takut ya. Malah mudah sekali dia melanggarnya. Ya, jadi nggak ditotong. Akhirnya dia setelah bertambah imannya dia tersungkur menyerah. Nah, setelah menyerah baru dikasih dia menyelesaikan ini dua yang diminta sama Allah. Hablum minallah yang kita sampaikan, zikir atau sholat di luarnya. Hablum nanas yaitu membelanjakan sebagian hartanya, infak, zakat, sedekah. Nah, ini di dalam Al-Quran di Al-Baqarah jelas tanda-tanda orang takwa itu yaitu percaya gaib, mendirikan sholat dan membelanjakan, itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Itu dua itu.
Kan gitu ya, hablum minallah, hablum minanas. Nah, di surat ayat al-Hajj juga dikubidin pada likalajiyat yatim. Jadi di situ ayat apa itu? Al-Ma'un dari ayat. Al-Ma'un ya. Iya. Jadi kalau di mana saja kamu akan dihinakan, kata Allah dalam Quran itu, kecuali yang berhubungan dengan Allah dan ya berhubungan dengan manusia. Ya. Nah ini yang paling penting, ini dua ini. Nah setelah dua ini tadi, kata Allah, nah itulah kalau kamu sudah melaksanakannya, itulah orang, kamu betul-betul orang, itulah orang yang benar-benar beriman. Baru dia mendapatkan, dia akan mendapatkan yaitu rezeki derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu rizkun karim. Mendapat rezeki yang jadi dari segala bidang dia mendapatkan rezeki dari hasil dua tadi itu tadi. Ya, cuma dua minta Allah. Nah, jadi pertama itu kesalahan kebanyakan niatnya. Kadang-kadang niatnya pertama bagus, di sini berubah karena pengaruh dan lain-lain. Padahal niatnya awalnya bagus, makanya Allah memberikan masukan akhir harus lebih baik daripada permulaan. Ini kebanyakan permulaan baik, kegoda nggak kuat, akhirnya buruk. Gagal di kandungan. Banyak orang belajar tuh gagalnya di situ. Nah, maka dari itu untuk tidak gagalnya itu masuklah kamu dalam pilihan. Nah, itu dia harus masuk di halaqah itu. Mendapatkan hidayah, rahmat dari majelis itu tadi. Harus punya halaqah. Ya. Jadi semuanya itu nanti, makanya mutunya tasawuf itu di surat Ibrahim itu seperti pohon yang akan memujam ke bumi, ujungnya ke langit, dia kokoh, dia kuat, setiap saat dia berbuah. Nah, jadi ada proses, nggak langsung jadi pohon. Maka saya ilustrasikan itu pertama bibit solehah dulu, talqin itu tanamkan. Ya, bibit solehah itu la ilaha illallah atau ism zat. Ya, tanamkan. Ditanam di tanah yang subur itu niatnya, Pak. Ya. Ilahi itu, kalau niatnya lain tak subur itu tanah. Maaf dan berarti para wakil talqin ketika ada orang mau minta talqin, karena mereka itu tentu datang ya seperti tadi niatnya macam-macam. Makanya diluruskan ilahi. Nah, itu meluruskannya ilahi. Ilahnya itu tanahnya itu nggak subur. Iya. Kita yang menyuburkan. Ibarat saya katakan, dibawa ke Allah dia masih kotor, sampai harus mandiin dia, harus bersihkan dia, baru dibawa. Ini orang nggak disuruh bersihkan apa, langsung dibawa. Orang nggak bisa nih kotor, nggak diterima. Ya memang nggak diterima. Itu kamu harus membersihkan, itu kamu yang menolong. Wajib itu saja. Wajib. Wakil talqin meluruskan itu. Ya ini. Kalau enggak gitu, kamu dia bisa membawa ke Allah. Tuh. Ya di syariat aja kamu cuma menasehati aja. Nah orang sinasehati ini orang yang kurang pengetahuan ya. Nah, makanya saya ilustrasi. Kalau dia nggak bisa di tarekat itu, kalau kamu nggak bisa dekat sama Allah, cari orang yang dekat, yang nyari ini orang itu ikuti. Nah, kamu harus dituntun, bukan dibeli pelajaran. Karena kalau dibeli pelajaran, kamu nggak paham-paham dan terlalu lama. Sedang kebutuhan kamu itu mendesak. Ya, itu. Kan kebanyakan orang itu kalau sudah bertarekat orang yang paling sulit, kadang-kadang orang paling banyak masalah. Baru dia masuk ke situ. Nah kamu ngasih tahu biasa-biasa aja. Ya iso. Iya. Dan gitu ya. Nah, jadi dengan demikian tanahnya subur. Nah, niat yang baik itu tanah subur, ditanam bibit unggul. Yang nanam harus ahli. Nah, siramnya harus istiqomah. Nah, siramannya itu ya di majelis itu. Nah, baru dia berproses. Nah, berproses ini bersabarlah kamu duduk-duduk. Nah, ini sabar. Datangnya harus sabar, nongkrongnya harus sabar. Jangan susu, jangan kepingin mau pulang, jangan mengikuti orang yang hatinya lalai. Jangan arahnya ke
perhiasan dunia. Ini rusaknya di situ. Semua. Yang bikin rusak itu perjalanannya di situ karena tola-tole. Iya. Gak boleh, harus fokus. Dalilnya Qur'annya gitu. Iya. Iya. Ikuti jalan orang kembali. Kamu ngikuti, kamu noleh, ketinggalan, Pak. Iya. Iya. Apa lu? Gimana nih sudah ini? Nggak tahu. Nggak boleh putus. Iya. Nah, makanya dibutuhkan makanya kata Allah, kalau sudah kamu begitu berarti kamu sungguh-sungguh. Iya. Kalau sudah sungguh-sungguh, kata Allah apa? Pada siapa sungguh-sungguh mujahadah. Nanti aku sendiri yang tunjuki jalanku. Nah, kalau sudah tunjuki Allah, nah baru selamat ya. Nah, ini dalam proses awalnya ini harus betul-betul ditata betul. Kalau asal-asalan nggak bisa, Bang. Iya. Iya. Itu mah datang kepentingan untuk menyelesaikan masalah. Ternyata masalah itu mulai dari kelemahan iman. Apa saja masalahnya sumbernya dari situ. Nah, dikira orang enggak, masalahnya yang dari ujungnya ini. Iya. Padahal semua permasalahan karena iman tauhidnya yang kurang bagus, maka timbullah masalah-masalah. Masalahnya bukan masalah dia rugi, bangkrut. Kadang-kadang masalahnya dia justru sukses, tapi merasa dia nggak puas ini. Menjadi masalah juga. Padahal sudah bintang 3, kepingin 4, kalau perlu nyogok, kalau perlu apa supaya naik bintangnya, kan masalah itu. Kenapa? Dalilnya begitu. Kamu mau dikasih gunung emas pun, karena kamu didominasi hawa nafsu, kamu tidak pernah puas. Minta 2 dikasih 3 pun nggak puas. Kecuali yang memuaskan itu mati, baru kamu selesai. Itu gitu. Makanya banyak kegagalannya tuh di situ. Dalam perjalanannya tuh sudah dikatakan jangan kamu palingkan sedikit pandangan pada perhiasan dunia. Ya, waskudu, jangan mengikuti orang hatinya lalai. Memang harus dulu dipelihara betul, jangan pokoknya loh. Ya. Nanti kalau sudah kuat baru kumpul orang itu lagi. Kamu nggak diajak, kamu yang ngajak. Ya. Ini kamu baru. Ibarat tanaman itu masih kuncup ini, jangan musuh kambing, musuh ayam aja tek habis. Ya. Makanya kan butuh latihan terus, toh. Zikirnya yang banyak terus gitu. Nah, gitu. Jadi memang latihan itu gitu. Coba kamu kalau di training itu, mana ada waktu? Terus kencer terus. Setelah itu kan nggak begitu lagi, santai. Ini santai-santai dari mana? Nggak bisa. Dia kan desain tidak boleh tolak-toleh, tidak boleh ke sini pikiran, tidak boleh ke sini fokus ya. Ya seperti itu sebetulnya contohnya. Nah, kegagalan itu mulai karena nggak ketata itu. Iya. Satu lagi tadi, saya mencoba melihat konsep berpikir filsafat orang Barat tadi. Aristoteles itu punya satu prinsip yang dikatakan first principle thinking istilahnya. First principle thinking itu sekarang dikembangkan oleh Alan Maslow. Intinya bahwa di dalam teori ini dikatakan kita ini harus mencari prinsip-prinsip dasar dalam satu ilmu. Nah, prinsip dasar tasawuf ini tampaknya kan tadi Ustaz menyampaikan harus ada niat, kemudian istiqomah, dan dari situ kita akan menemukan hal-hal yang lebih esensial, seperti sebenarnya Ustaz itu sudah, kalau saya lihat dari cara menyampaikan sesuatu itu sudah ikut dengan itu first principle thinking itu, dipermudah ya, dipermudah, kemudian dibuat supaya itu tidak menyulitkan orang untuk mencerna, seperti ikhlas, sabar, seperti yang Ustaz sampaikan itu sering sekali kita itu mudah gitu. Nah, ini sebenarnya ilmu itu kan ada teorinya, tapi kok Ustaz sudah langsung dapat gitu, sampai cara menemukan itu tuh bagaimana itu bisa ya dengan mujahadah saja atau hanya gimana itu? Saya harus baca buku banyak tapi Ustaz... Gini, Pak, makanya saya katakan tadi. Itu kan makanya Abah kasih contoh sama saya, kalau dibicarakan ilmu terlalu panjang. Iya, betul. Kamu cari aja tanah yang baik, cari bibit yang unggul. Iya. Cari bibit yang unggul. Tanah yang baik itu niat. Kalau tanahnya nggak baik, biar bibitnya unggul juga
nggak bisa. Itu harus satu kesatuan ya. Nanti tanam siraminya itu ya tadi ya istiqomah. Iya. Nah, nanti kamu 3 bulan datang ke sini. Nggak diberi dalil saya. Kenapa nggak diberi dalil? Ya itu. Ini manhaj, contoh. Iya. Biar ada dalilnya, sampai nggak ada contohnya, nggak tahu caranya ya. Hanya dibuat tulisan dongeng, so ngomong doa, nulis. Retorika. Nah, itu yang masalahnya di situ. Disuruh kerja nggak bisa. Jadi dia tidak bisa menumbuhkan sesuatu. Dia membaca hasilnya orang. Yang disampaikan hasilnya orang. Nah, kalau orang itu mulai zaman sana dibawa ke sini sudah nggak cocok lagi ya. Nah, makanya setelah saya datang ke Abah, gimana Li? Alhamdulillah Bah, belum sampai berbuah Bah, cuma sampai di daun. Nah, kata Abah, siapa yang mengeluarkan daun-daunnya itu tadi? Apa kamu? Ya, siapa? Kata Abah, ya Allah Bah. Ya begitu juga tadi yang sampai. Jadi di dalam agama itu semuanya diberi sederhana. Orang setengah mati gini. Betul. Ya, ya, karena Allah sendiri mengatakan tidak ada ilmu itu yang dimiliki manusia. Semuanya sumbernya dari aku yang memberikan. Jadi bagaimana itu terproses yang sesuai keinginan Tuhan, maka ibaratnya tadi kamu tanam bibitnya bagus, nanam yang nyirami bagus, yang tanam pasti bagus. Tinggal kamu, kalau kamu nanam tanahnya nggak subur, bibitnya nggak unggul, yang nyirami juga asal-asal, jadi juga. Makanya contohnya 2 pohon itu, ada lagi pohon satu ya, dia tidak mengakar, dia kena panasnya jadi tumbang lama-lama dia. Iya. Nah, makanya ulama-ulama tasawuf itu tadi termasuk contohnya pengarang Ihya Ulumuddin ini, Imam Ghazali, ya. Dia dibiarkan dulu. Ya, tuh. Dengan dia melakukan itu sombong akhirnya. Akunya yang keluar. Ya. Buktinya akunya di mana dia mengaku aku? Nah, pada saat dia sholat, adiknya ini orang tasawuf jadi makmum. Setelah adiknya ini karena dia sudah terbuka basirohnya. Ya. Kalau beliau itu tadi terbuka penglihatannya ini. Tapi basirohnya bukan ini yang buta, ininya buta. Kalau ini sudah melek ini. Maka dilihat tadi loh, sampai saya sholat lagi loh. Kenapa mau sholat lagi? Karena aku, dia mengatakan saya ini orang berilmu, masa kamu sholat lagi? Apa salahku? Ya toh? Nah, salah itu secara zahirnya sempurna. Ya. Nah, zahir ini untuk manusia, syiar. Aku tidak melihat itu, aku melihat hatinya. Nah, maka hati dengan hati baru bisa. Nah, yang nggak punya hati tidak bisa. Ya buta. Nah, akhirnya dia melihat itu, jelaskan, kamu tadi lagi ngapain kalau saya lihat kamu berdarah-darah. Dia sudah sombong tuh, masa saya nggak mungkin saya keliru, saya ini siapa gitu. Iya. Kelihatan sombongnya, orang ilmunya menghujah orang banyak, nggak bisa sampai dipakai kerajaan untuk menghujah. Kok kamu tuh siapa gitu. Tapi ya benar juga ya. Tadi saya mengarang buku head gitu. Jadi kamu perlu meran darah. Gitu. Riwayat itu terjadi juga dengan Syekh Khalil Bangkalan. Oh gitu, waktu dia padahal ini terbuka hijabnya, dia memang mulai kecil ya. Dia itu mondok dipanggil, ya sholat. Habis sholat gurunya ditegur, sampai tadi kok makan sholat? Siapa makan? Siapa yang makan? Gitu. Udah sampai inget-inget aja. Sampai tadi, oh iya saya lagi masak dan ini udah tinggal. Nah gitu ya. Nah, kan marah apa gini guru. Ya itu. Nah makanya ukuran itu bukan guru. Selalu orang ukurannya guru. Ilmu, ya itu ukurannya, bukan pangkat. Guru itu kan pangkat, Mas. Nah,
Jadi akhirnya ya, setelah melihat begitu, beliau itu mengatakan gini, akhirnya dia berpikir, merenung, iya, segini banyaknya pengetahuan yang sudah berpuluh-puluh, masalah sholat aja dia sudah gagal. Padahal ini menentukan sekali sholat ini. Maka diganti contoh sholat itu tadi, dihantam di sholat. Karena ini menentukan ini, sholat ini. Nah, akhirnya berpikir, cari solusi, nggak ketemu. Buka kitab, nggak ketemu sampai 2 bulan. Saya baca di kitab itu tadi, nggak ketemu. Apa ya, di mana? Nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena buta. Biar di depannya pun nggak tahu. Bukan jauh, bukan tersicap. Karena butanya tadi. Akhirnya dia cari, wah ini. Padahal dia awalnya sudah dititipkan guru tasawuf. Tapi dia nggak memperdalam ke sana, lari ke syariat. Akhirnya dia mencari, oh ini harus mengikuti cara orang syufi baru bisa. Karena mendapat keterangan di sana. Tapi keterangan itu, misalnya, cuma kamu dia kasih keterangan. Padahal dalilnya, carilah jalan yang mendekatkan diri. Kalau kamu belum bisa, cari. Jadi tidak bisa, harus ada gurunya. Jadi masa rohani itu tidak bisa otodidak. Tidak bisa. Ya itu. Harus ada gurunya. Bahkan para wali-wali bareng-bareng berguru, tarekat tasawuf tambah guru sama berguru dengan setan. Nah, mencari gurunya itu yang sulit. Karena nggak populer biasanya. Nggak. Karena bukan syariat. Syariat kan dibuka, terbuka. Kalau itu kan enggak, agak tersembunyi, eksklusif lah, bahkan termasuk sir, rahasia ketuhanan dalam. Akhirnya dia mencari kan. Ternyata masalahnya cuma, maka saya berani mengatakan kenapa ulama itu tengkar. Ya ini saya ambil dari situ. Ya itu, ternyata menyelesaikannya cuma kurang dekat sama Tuhan. Masalahnya cuma itu. Masalahnya cuma dari Qurannya banyak itu, kan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang itu dia ingat kepada Allah, zikir, selesai. Bukan ilmu lagi, bukan fatwa lagi. Gitu, Pak. Nah, di situ dia setelah karena kesombongannya itu harus dihilangkan, keakuannya harus dihilangkan. Makanya di situ beliau mengambil itu dengan persyaratannya dia harus ngepel di kamar mandi di lapangan itu, ada yang mengatakan pakai jenggotnya lagi, ada pakai surbannya, ya macam-macam untuk menghinakan dirinya itu tadi, untuk menghilangkan kesombongannya. Nah, yang itu kan masalahnya Jalil ini sudah tahu, sedikit aja sombong ibadah loh, bukan sombong punya mobil, punya joki. Ya tuh, contohnya perempuan tuh sombong ibadah itu, ya neraka jahanam. Kan itu bahaya betul, karena sedikit aja sudah rusak semua. Wah itu makanya ini sangat penting, makanya Abah ngajarkan, sangat pentingnya. Langsung habis, yang bangkrut langsung. Nah dicontohkan pertama awal Nabi Nabi Adam itu tadi, ya toh. Setan itu gurunya malaikat, dia makrifat, padahal makrifat kepada Allah. Dengan dia ngomong aku, gitu, udah habisnya. Nah ini yang berbahaya itu tadi. Nah keakuan itu harus hilang. Kan gitu ya. Nah sehingga beliau ditalkin, nah di situ baru dia bisa melakukan sesuatu lebih daripada apa yang dia lakukan sementara ini tadi. Baru didapatkan. Padahal cuma tambahannya cuma zikir. Nggak tambah ilmu. Tapi dia punya power jadi besar, dia bisa meninggalkan istrinya 10 tahun lebih berkhulwat. Meninggalkan kedudukannya, jabatannya, untuk menyempurnakan nikmat Tuhan dalam diri yang selama ini dikira nikmat itu yang dia dapatkan sebelum ditalkin. Setelah dia berkhulwat 10 tahun, dia baru bisa membuat perbandingan, ternyata nikmat yang hakiki itu yang di sini, bukan di situ. Karena dia sudah mendapatkan, dia bisa tinggalkan. Sementara kan kita belum dapat nikmat itu, jangan coba-coba ninggalkan. Babung temen kan. Jadi kita juga nggak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Bukan, oh saya harus kan, ya harus tapi harus pakai ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan. Walaupun itu tahu benar, kamu harus belajar ilmunya dulu. Kadang-kadang cuma ikut-ikutan. Wah itu kiaiku
anak iku gak nyambut gawe tinggal pekerjaannya aku yang ngono pisan. Ya siji mana Pak. Nah itu loh, wali utangnya ke kiai ini. Nah jadi akhirnya dia bisa melakukan yang luar biasa, memberikan sesuatu yang paling dia cintai. Ya, berholat 10 tahun lebih Pak, gampang dah Pak. Hah? Ya. Terus dia kangen balik mana itu. Sekali balik lagi caranya gimana supaya nggak balik, cingado. Terus uangnya dipas-pasin supaya nggak jauh boleh. Sampai gitu. Padahal waktu di masjid berhormat itu ada pengajian di situ. Membuka kitab PD, duduk kono. Pengajian. Dia sudah nggak tahu lagi bahwa sampai sebar ke situ. Padahal kitabnya itu tadi belum sempurna. Makanya terakhir memang dibuat begitu. Muridnya bertanya minta keputusan ilmu. Diputuskan dengan itu, oh anakku tipis itu. Iya, kamu jangan, saya sudah banyak membuang waktu katanya. Ini aja dah. Iya. Jadi maka saya beranikan. Jadi kalau ulama itu kekurangannya kebanyakan kurang dekat-dekat sama. Kalau didalilkan, yang kita sering keluarkan itu cuma kita yang sering keluarkan. Orang beriman, kapan kamu serius dekat kepada Allah? Orang kapan kamu serius? Kapan seriusiku? Jangan kamu seperti orang dahulu di Al-Hadid ya. Iya. Ya, diberi kitab, diberi ilmu, diberi kitab. Tapi waktu yang senggang ini, yang kosong, tidak dibuat dekat sama Allah. Artinya fasyid. Ada dalilnya, cuma orang nyocok no dalil itu karo bahwa dalil itu untuk itu. Nah, ini nyocok no itu sing. Ini kayak apa dalil? Dia tidak berani buka. Ini kayak apa? Jadi saya terangkan tadi, ada satu kaum itu selalu menyampaikan kebenaran, mencapai yang hak dan berbuat adil. Ini apa? Ya, nah kita urah bisa. Banyak orang menyampaikan yang hak, tapi tidak menolong. Tidak menolongnya dia nggak adil. Ya tuh, menteri-menteri ini benar, ini kanan, ini untuk negara benar. Ini korupsi, saya harus hukum, benar. Tapi hukumnya kok saya gak bian-bian. Barang wis pedot gak jadi koalisi baru dihukum. Kan tidak adil. Benar dihukum. Nah, gitu loh Pak. Jadi banyak sekali gak adilnya di situ. Makanya Rasulullah tegas, hatta kamu anakku. Bukan lagi konco, bukan lagi satu partai, anakku. Nah, sekarang enggak. Buktinya korupsi jelas bisa dibelot digolek pengacara. Lah wis gak adil ibu. Benernya dihukum dewe. Ya itu, kamu saya hukum, saya keluarkan. Ya, dan saya minta cepat-cepat kita bantu untuk penyelesaian hukumnya supaya cepat dihukum. Harus ngono, itu enggak digolek no coro. Sing hukum ya gak adil pisan. Karena ada kepentingan sebetulnya hukumannya jadi ringan di berat-berat, no, boleh ada kebencian. Jadi podo-podo rusak, nanti katanya, wes gak jelas. Makanya akhirnya ada ini, sesungguhnya rusaknya pemerintah itu dari rusaknya ulama. Karena dia tahu persis cara menyelesaikannya, tapi dia nggak pakai. Karena apa namanya takut mati itu apanya, sebetulnya takut mati, penyakit wahan ya, takut mati karirnya, mati apanya ya. Jadi takut selamat dia dari ancaman orang-orang zalim ini tadi, selamat dia malah dapat fasilitas, tapi dia tidak selamat dengan azab Allah nanti di sana. Dia lebih milih yang sesaat ini, yang menipu ini daripada yang kekal. Dan Allah mengancam, apa yang kamu katakan itu benar, kebenaran itu kamu sampaikan, tapi kamu tidak melakukannya, orang itu paling aku laknat katamu. Nah itu, menengai, asal menguntungkan menengai. Baik, teman-teman sahabat NMC Center Podcast, banyak pelajaran yang kita peroleh dari apa yang disampaikan oleh Al Mukarrom, dan ini harus diingat betul-betul
untuk ibadah kita supaya steril, jangan lupakan Allah dan berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. Terima kasih. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.